Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Manujasa saddha satimato matang janato ladha bojane tanukasa bhavanti vedana sanikang jirati ayu palayanti. Yang saya hormati para Romo Ramani yang mungkin hadir dalam acara siang hari ini. Juga saya hormati Ibu Christine yang telah mengawali acara pada siang hari ini dan juga sebagai moderator. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat siang semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, sesuai dengan apa yang telah disampaikan bahwa siang hari ini kita akan membahas satu topik yang berkaitan dengan hal yang setiap hari kita lakukan, yaitu berkaitan dengan makan. Sesuatu yang tiap hari kita melakukan. Tetapi sejauh mana ternyata urusan makan ini juga bisa dibahas sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Yang mana topik hari ini adalah mindful eating for the better health. Jadi di sini kalau kita perhatikan ada 3 hal yang menjadi, kalau bisa dikatakan, kuncinya. Ya, kata kunci. Yang pertama adalah mindful, yang kedua adalah makan atau eating, yang ketiga adalah better health atau kesehatan yang lebih baik. Kalau kita bicara makan, tentu setiap hari kita makan. Kita sudah tahu apa itu makan. Tetapi yang menjadi masalah lagi adalah yang perlu kita pertanyakan di sini adalah bagaimana makan yang dilakukan dengan perhatian, mindful, itu membawa kepada kesehatan. Nah, jadi apa itu mindfulness? Apa itu perhatian pada saat makan? Dan yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan kesehatan. Nah, di sini, kalau kita bicara makan, pada umumnya, ya manusia, orang-orang masyarakat mengatakan bahwa makan itu bertujuan untuk mendapatkan kesehatan. Tetapi orientasi dari kebanyakan masyarakat secara umum, makan ini hanya membawa kepada kesehatan fisik. Tetapi kalau kita melihat dari ajaran Sang Buddha, ternyata makan ini tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan batin. Jadi bisa kita katakan bahwa makan ini bisa membawa 2 dampak. Yang pertama dampak yang berkaitan dengan fisik, yang kedua dampak yang berkaitan dengan batin. Dan masing-masing baik fisik maupun batin itu juga memiliki 2 hal. Yang pertama adalah dari makan kita mendapatkan dampak secara negatif berkaitan dengan fisik, tetapi juga dari makan kita mendapatkan kesehatan secara fisik. Dan yang kedua, berkaitan dengan batin juga sama. Dari makan kita bisa mendapatkan kerugian yang bersifat batiniah, tapi juga dari makan kita juga bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan kesehatan yang bersifat batiniah. Lantas bagaimana? Bisa dikatakan bahwa makan ini membawa 2 dampak ini, secara batin dan juga secara fisik. Kalau secara fisik jelas kita tahu, ketika seseorang makan dengan serampangan, dengan tidak hati-hati, dengan tidak waspada, makan hanya menuruti keinginannya, maka memberikan kesehatan
atau memberikan kerugian pada fisik. Ya, misalnya kalau misalnya kita makan sudah tahu bahwa jasmani kita itu sudah terlalu banyak kolesterol. Tetapi hanya karena mengikuti keinginan sesuai dengan selera kita, kemudian kita makan sebanyak-banyaknya makanan yang mengandung kolesterol. Apa yang terjadi? Fisik kita menjadi sakit. Tetapi dalam ajaran Buddha ternyata pada waktu itu yang menjadi sakit tidak hanya fisik, tetapi juga batin. Artinya seseorang yang makan hanya menuruti keinginannya, hanya menuruti seleranya, pada waktu itu yang terjadi adalah batinnya dikuasai oleh keserakahan. Batinnya dikuasai oleh kemelekatan, keinginan yang besar untuk makan. Dan itu adalah kotoran batin. Tidak hanya fisiknya yang menjadi sakit, batinnya juga menjadi sakit. Keserakahannya bertambah. Kemelekatannya bertambah. Dan dampak dari makan dengan menuruti keinginan ternyata tidak hanya keserakahan saja. Kebencian juga bisa muncul. Bagaimana bisa? Karena kalau kita sudah melekati makanan tertentu, ini yang paling saya sukai, ini yang membuat selera saya itu bertambah. Begitu suatu saat mendapatkan makanan yang tidak sesuai dengan selera, pulang kerja, istrinya ternyata menyediakan makan yang tidak sesuai dengan selera, kemarahan muncul, kebencian muncul, ketidaksukaan muncul, pertengkaran terjadi. Nah, karena apa? Karena melekati makanan tertentu di saat yang sama membenci makanan yang lain. Keserakahan, kebencian muncul karena gara-gara makanan. Nah, disinilah bagaimana dengan makanan kerugian tidak hanya berkaitan dengan fisik, tetapi juga berkaitan dengan batin juga. Nah, tetapi dengan makan pula, seseorang bisa mendapatkan kesehatan. Ya apalagi kita hidup tidak lepas dari makanan, kita harus makan. Kita harus makan makanan fisik. Kalau tidak makan, ya itu merugikan juga. Nah sehingga di sini, dari makan, kalau seseorang makan dengan benar dalam artian sesuai dengan anjuran yang baik, maka dengan makan seseorang bisa mendapatkan dua jenis kesehatan. Baik kesehatan fisik maupun kesehatan batin. Fisiknya menjadi sehat, batinnya juga menjadi itu sehat pula. Nah pertanyaannya adalah bagaimana dengan makan ini yang kita lakukan setiap hari, tidak hanya kita mendapatkan kesehatan secara fisik, tetapi juga mendapatkan kesehatan secara batiniah. Nah disinilah kemudian Sang Buddha mengajarkan kita untuk makan dengan perhatian. Seperti yang tadi saya kutip salah satu syair yang Anda nanti bisa melihat dalam salah satu, yaitu kelompok sutta, yaitu Sangyutta Nikaya dalam Kosala Sangyutta. Nah, di sana ada sutanya Dona Palaka Sutta. Nah, ini adalah cerita mengenai Sang Buddha memberikan nasihat kepada seorang raja bernama Raja Bimbisara, Raja Pasinati Kosala. Nah, di sana Sang Buddha mengatakan bahwa manu jasa sada satimato. Seseorang yang senantiasa memiliki perhatian. Nah, ini perhatian. Seseorang yang senantiasa memiliki perhatian. Matang janato lada bojane. Dia mengetahui ukuran di dalam makan. Nah, jadi orang yang punya perhatian, orang yang punya sati, dia akan mengetahui ukuran di dalam makan. Dan sebagai dampaknya adalah tanu kasa bhavanti vedana, jadi sakit-sakitnya ini akan berkurang, tanu kasa, dan juga sanikang jirati ayu palayanti. Jadi ketuaannya, usia tuanya juga akan semakin melambat. Artinya kalau kita makan dengan tidak benar, makan dengan tidak perhatian, maka karena kita menjadi makan sembarangan,
usia kita, ketuaan kita akan semakin cepat. Kita akan terlihat semakin mudah tua. Tetapi kalau kita makan dengan perhatian sesuai dengan tujuan yang mengapa kita makan, nah di situ ketuaan kita juga akan semakin melambat. Ketuaan tidak bisa kita hindari, pasti kita tua. Tidak ada satupun orang yang tidak tua, pasti tua. Tetapi paling tidak, dengan makan penuh perhatian, ketuaan semakin melambat. Yang seharusnya kalau makan misalnya tidak punya perhatian, umur 30 kelihatan menjadi 50 tahun. Nah sekarang kalau makan dengan perhatian, umur 30 masih tampak 20 tahun. Misalnya begitu. Dan juga Ayub Palayanti, artinya menjaga usianya. Artinya usianya tidak mudah. Katakan makan hati-hati, ya fisik sehat, usia juga tidak akan ya katakan meninggal muda, tetapi usianya menjadi tua. Nah, di sini dengan perhatian. Pertanyaannya, makan dengan perhatian itu yang seperti apa? Nah, tentu di sini makan dengan perhatian itu tidak harus misalnya harus makan pelan-pelan, sangat pelan, tidak harus. Tetapi adalah ketika kita makan, ketika kita mengkonsumsi makanan, menyantap makanan, kita harus tahu tujuan mengapa kita makan. Kita harus tahu porsi seberapa banyak yang kita butuhkan untuk tubuh kita. Kita harus tahu mana yang suitable, mana yang layak, yang cocok, yang sesuai untuk tubuh kita. Dan lebih lanjut, kalau bisa mengetahui karakteristik yang berkaitan dengan makanan. Nah, di situ artinya perhatian. Karena apa? Karena perhatian ini adalah suatu kualitas batin di mana orang yang punya perhatian adalah orang yang waspada, orang yang sadar, orang yang hati-hati, orang yang tidak lengah, orang yang tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang merugikan, mana yang tidak merugikan. Jadi diibaratkan kalau kita misalnya pergi ke hutan, nah di sana-sini ada banyak bahaya, banyak bebatuan yang terjal, banyak duri-duri, di sana ada binatang buas, di sana ada jurang misalnya. Seseorang membutuhkan apa? Perhatian. Artinya dia harus hati-hati, harus waspada. Ketika berjalan harus waspada, hati-hati, jangan sampai menginjak bebatuan yang terjal, jangan sampai masuk ke jurang. Dia harus sadar, harus tidak lengah, kalau tidak masuk ke tempat yang membahayakan dirinya. Nah, ini adalah orang yang punya perhatian. Nah, di dalam urusan makanan juga persis sama. Orang yang punya perhatian adalah orang yang pertama adalah orang yang tahu tujuan mengapa makan. Tetapi tentu di sini, perhatian di sini yang mengetahui tujuan mengapa kita makan, itu bukan tujuan yang buruk. Kalau tujuannya adalah buruk, tujuannya adalah tidak sesuai, nah itu artinya bukan dengan perhatian. Tetapi dengan perhatian, dengan sati, kalau dalam bahasa Bali, seseorang mengetahui tujuan secara bijaksana mengapa seseorang makan. Tujuannya apa? Sang Buddha banyak sekali khotbah beliau mengatakan, hendaknya seseorang merenungkan secara bijaksana bahwa menyantap makanan bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan, bukan untuk memperindah diri, bukan untuk mempercantik diri, tetapi untuk mempertahankan jasmani, untuk membantu kehidupan luhur, untuk membantu kehidupan bermoral. Dan makan hanya sekedar untuk melenyapkan rasa sakit yang lampau karena lapar, tetapi juga tidak menimbulkan sakit yang baru karena kekenyangan. Nah, merenungkan tujuan secara bijaksana mengapa makan, itulah artinya makan dengan perhatian. Nah, di sini bisa dipersingkat bahwa makan ini bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk sekedar mempertahankan hidup, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk bermabukan, bukan untuk supaya badannya menjadi cantik, menjadi gempal. Kesehatan perlu, tetapi tidak harus kemudian, supaya badan saya menjadi gempal, menjadi cantik, itu sudah menimbulkan apa?
keserakahan. Nah, sehingga kalau seseorang merenungkan demikian, maka tidak hanya fisiknya menjadi sehat, tetapi juga batinnya menjadi sehat. Itulah kenapa perenungan demikian oleh Sang Buddha dalam salah satu khotbahnya dikatakan sebagai salah satu cara untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, di dalam Sabba Sawasutta Majjhima Nikaya ada 7 cara bagaimana seseorang bisa melenyapkan kotoran batin yang muncul. Jadi yang muncul itu bisa dilenyapkan, yang belum muncul bisa dicegah, hal-hal yang baik yang sudah muncul itu berkembang, yang belum muncul itu akan muncul. Nah, salah satu caranya adalah Patisewana Pahatabasava. Melenyapkan kotoran-kotoran batin dengan cara yaitu menggunakan apa? Menggunakan 4 kebutuhan pokok yang salah satunya adalah makan. Nah, di sana persis sama. Jadi seseorang ini merenungkan, ketika makan merenungkan bahwa saya makan bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan, bukan untuk memperindah diri, bukan untuk mempercantik diri, tetapi sekedar untuk mempertahankan tubuh, untuk membantu kehidupan bermoral, kehidupan brahmacari, kehidupan luhur. Nah, kalau orang makan demikian, maka keserakahannya akan berkurang, bahkan bisa lenyap. Dan kebenciannya juga berkurang. Jadi seperti tadi, misalnya, pada saat kemudian makan, ada makanan yang memang sesuai dengan selera kita. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, kita tidak tahu tujuan mengapa kita makan secara bijaksana, begitu makanannya enak, tidak peduli. Pokoknya makan sebanyak-banyaknya. Padahal itu merugikan fisik, merugikan tubuh kita. Nah, di sini, tubuh kita menjadi tidak sehat, batin kita juga berkembang keserakahannya. Dan juga, kalau makan tidak dilandasi dengan perenungan yang bijak, begitu makanan tersebut tidak sesuai dengan selera, tidak sesuai dengan keinginan kita, muncullah kebencian, muncullah ketidaksukaan. Tetapi kalau kita merenungkan terlebih dahulu atau kita ingat, oh bahwa makan ini sekedar untuk mempertahankan tubuh, bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan, yang penting fisik ini bertahan. Yang penting dengan fisik bertahan, saya bisa melanjutkan kehidupan bermoral. Nah, bisa merenungkan demikian, ketidaksukaan, kebencian terhadap makanan yang tadinya muncul, ini bisa lenyap. Yang seharusnya muncul, itu tidak muncul. Yang sudah muncul, itu lenyap. Nah, disinilah bagaimana seseorang makan. Nah, di sini menggunakan perenungan demikian, sehat secara fisik maupun secara batiniah. Dan perenungan demikian oleh Sang Buddha dalam khotbah yang sama, Sabba Sawasutta, juga disebut sebagai salah satu cara Yoniso Manasikara. Yoniso Manasikara adalah perhatian yang bijak. Nah, Yoniso Manasikara ini sinonim dengan sati perhatian. Karena sati itu pasti akan disertai dengan sampajanya, sati dan juga kebijaksanaan. Yoniso Manasikara juga perhatian yang bijak. Artinya di sini, orang yang memiliki perhatian yang bijak adalah ketika memperhatikan objek, hal-hal yang baik yang sudah muncul itu berkembang, yang belum muncul itu akan muncul, hal-hal yang buruk yang sudah muncul ini menjadi lenyap, yang belum muncul tidak akan muncul. Nah, perenungan demikian juga demikian. Ketika makan, kita merenungkan tujuan mengapa kita makan secara bijaksana, seperti yang tadi disampaikan, maka kotoran batin yang sudah muncul lenyap. Keserakahan yang tadinya muncul ketika makan, wah kita ingat, ini bukan tujuan saya makan, lenyap. Kebencian yang muncul pada saat kita makan karena makanan tidak sesuai dengan selera kita juga lenyap ketika merenungkan ini bukan tujuan saya makan. Dan pada akhirnya, hal-hal yang buruk yang tidak ada, itu juga tidak akan muncul. Sementara yang baik-baik, seperti misalnya kepuasan santuti, rasa puas, ya, santuti, itu akan berkembang. Penerimaan, kedamaian pikiran, tanpa nafsu, ketidakmelekatan, itu akan berkembang ketika kita merenungkan tujuan secara bijaksana mengapa kita makan. Nah, ini yang pertama.
Nah, yang kedua, orang yang makan dengan perhatian adalah orang yang tahu seberapa porsi makanan yang dibutuhkan untuk tubuh. Nah, ini penting sekali. Mengapa? Karena ini kelanjutan dari yang pertama. Kalau orang tahu tujuan mengapa dia makan secara bijaksana, tujuannya adalah bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan, bukan untuk mempercantik diri, hanya sekedar untuk mempertahankan tubuh, maka dia akan makan sesuai dengan porsi yang dibutuhkan. Nah, ini oleh Sang Buddha sudah dijelaskan di banyak khotbah beliau. Beliau selalu mengingatkan kepada siswanya untuk melakukan yang disebut Matta Nyuta Cak Batasming. Artinya mengetahui ukuran di dalam makan. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya pasti pernah mengikuti yaitu perayaan Magha Puja. Nah, di sana biasanya akan ada 3 syair yang dibacakan. Yang mana merupakan syair yang diberikan Sang Buddha kepada 1250 arahat. Nah, di syair yang terakhir, salah satu wejangan Sang Buddha, salah satu nasihat Sang Buddha adalah Matta Nyuta Cak Batasming. Anu pawado, anu pagato, pati moke cak sang baru, Matta Nyuta Cak Batasming. Artinya adalah seseorang harus mengetahui ukuran makan, dalam artian ukurannya seberapa untuk diri kita sendiri. Kenapa Sang Buddha selalu menganjurkan seperti ini? Karena pertama, seperti yang tadi saya sampaikan, ketika makan, banyak kotoran batin yang muncul. Keserakahan bisa muncul, kebencian bisa muncul, kebodohan bisa muncul. Ya kenapa? Karena serakah dan benci muncul karena kebodohan. Karena ketidaktahuan mengapa, yaitu karakteristik dari makanan, termasuk mengapa kita makan, maka seseorang akan apa? Akan ya memunculkan keserakahan, memunculkan kebencian, loba dosa bisa muncul bersamaan dengan moha. Tetapi di saat yang sama juga tidak bisa kita pungkiri bahwa kita hidup tidak bisa bebas dari makanan, kita harus makan. Nah, sehingga bagaimana supaya kita makan karena kebutuhan fisik, kita tidak bisa menghindari fisik, tetapi juga di saat yang sama kita juga tidak dikuasai oleh kotoran batin yang disebabkan karena makanan. Nah, disinilah kemudian diajarkan Matta Nyuta Cak Batasming. Mengetahui ukuran di dalam makan. Seperti misalnya ketika Sang Buddha sebagai seorang bodhisatta, ketika mempraktekkan penyiksaan diri, beliau sadar ternyata praktek penyiksaan diri ini tidak membawa kepada pencerahan. Tetapi di saat yang sama juga bersenang-senang dengan kesenangan indera juga tidak membawa kepada pencerahan. Lantas bagaimana? Ya akhirnya pada waktu itu Petapa Gotama sebagai seorang bodhisatta memutuskan untuk meninggalkan praktek penyiksaan diri dan mulai makan. Tetapi pada saat makan pun juga ingat sadar, makan pun juga bisa menimbulkan kotoran batin. Maka beliau makan secukupnya, makan sekedar untuk mempertahankan hidup, untuk mempertahankan jasmani, bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan, bukan supaya badannya menjadi tampan, menjadi gempal, tidak. Tetapi makan sekedar untuk mempertahankan hidup. Nah, dengan makan demikian, artinya makan dengan prinsip jalan tengah. Matta Nyuta Cak Batasming, mengetahui ukuran makan. Tentunya di sini, makan di sini tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit. Dan itulah kenapa kemudian Sang Buddha mengajarkan kepada kita semua, termasuk pada kami para biku, utamanya untuk makan hanya sampai tengah hari. Setelah tengah hari tidak diperkenankan untuk makan. Kenapa? Inilah Matta Nyuta Cak Batasming. Jadi pada cerita pada zaman dulu dikatakan bahwa sebelum Sang Buddha ini memberikan peraturan kepada para biku untuk tidak makan setelah tengah hari, sebenarnya pada waktu itu
para biku juga berpindah patah sembarang waktu. Jadi mereka berpindah patah kadang-kadang sore hari, siang hari, kadang-kadang malam hari pun juga pindah patah. Nah, banyak cerita di dalam salah satu khutbah Ladu Kiko Pamasuta, ada beberapa cerita bagaimana para biku itu berpindah patah malam hari, sore hari, dan mereka makan sembarang. Mau pagi, siang, sore, malam mereka makan. Awal-awalnya. Tetapi kemudian Sang Buddha mengajarkan kepada mereka, tinggalkan praktek seperti itu. Kalau kalian ingin sehat, nah, waktu itu memang mengatakan sehat secara fisik. Kalau Anda ingin sehat, kalian ingin sehat, maka jangan makan setelah tengah hari. Nah, awalnya beberapa Bante merasa, wah ini Sang Buddha memberikan sesuatu yang sebenarnya tidak signifikan. Karena banyak umat pada waktu itu juga punya keyakinan terhadap para Bante. Memberikan dalam makanan bahkan malam hari sekalipun. Nah, tetapi kemudian mereka mengikuti apa yang diajarkan Sang Buddha. Tidak makan setelah tengah hari. Nah, mereka juga pindah patah ya tentunya harus pagi hari, tidak siang atau malam hari. Nah, akhirnya mereka makan sebelum tengah hari. Hanya setelah tengah hari tidak menyantap makanan lagi. Nah, kemudian mereka datang pada Sang Buddha. Yang mana mereka mengatakan bagaimana Sang Buddha ini demi kesejahteraan, demi manfaat, demi kebahagiaan. Para siswanya mengajarkan para siswanya untuk tidak makan setelah tengah hari. Dan mereka mendapatkan manfaat, tidak hanya secara batiniah, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara batiniah. Jadi fisiknya menjadi sehat, yang kedua adalah bagaimana batinnya juga menjadi mudah puas. Jadi artinya itu tidak gemerengseng. Artinya kalau ya sekarang kalau ya kami para biku misalnya saja, karena kita sudah terbiasa tidak makan setelah tengah hari, melihat orang makan juga tidak ada masalah, tidak ada keinginan untuk ikut makan. Jadi pikirannya tidak mempunyai nafsu keinginan untuk misalnya makan di malam hari, makan di sore hari, tidak ada. Lebih simpel, lebih sederhana, membantu tidak hanya fisik tetapi juga membantu pikiran untuk lebih sederhana. Nah, disinilah Sang Buddha juga mengatakan bahwa pada waktu itu juga ada beberapa orang yang tidak suka dengan peraturan yang baru ditetapkan oleh Sang Buddha. Nah, tetapi kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa orang yang berpikir bahwa peraturan yang itu kecil, itu sebenarnya diibaratkan seperti seekor burung puyuh. Seekor burung puyuh kemudian diikat dengan rumput. Mungkin orang berpikir, wah itu hanya rumput. Tidak ada masalah. Tetapi bagi seekor burung puyuh, ketika diikat dengan rumput, dia bisa mati. Nah demikian pula, orang mungkin berpikir, wah ini hanya peraturan yang kecil. Untuk apa kita tidak boleh makan setelah tengah hari? Tidak demikian. Walaupun itu berurusan dengan makanan yang tampaknya itu kecil, tetapi ingat, makanan ini muncul karena kotoran batin. Orang makan siang hari, orang makan malam hari, sore hari, itu disebabkan umumnya karena kotoran batin. Maka bagi orang-orang demikian, sulit sekali untuk melepaskan kalau tidak pernah dilatih. Oleh sebab itu, Sang Buddha mengajarkan bagaimana kita makan sesuai dengan porsi kita. Nah, orang yang hidup perhatian, dia tahu seberapa porsi yang dibutuhkan untuk dirinya, untuk tubuhnya. Nah, dengan demikian tidak hanya sehat secara batin, ya secara fisik, tetapi juga secara batiniah. Dan apalagi, ya kalau Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, misalnya mempraktikkan meditasi, ya salah satu yang menjadi penyebab seseorang itu batinnya dikuasai oleh yaitu pancaniwarana, 5 rintangan batin, terutama dikuasai oleh tinamida. Nah, tinamida adalah kemalasan, rasa ngantuk, salah satunya disebabkan oleh makanan. Maka salah satu makanan penyebab yang menyebabkan memunculkan yaitu kemalasannya menjadi rintangan batin dalam meditasi disebut bata samada. Bata artinya nasi, samada artinya mabuk. Artinya mabuk nasi. Artinya adalah kalau kita makan terlalu banyak, tidak sesuai, tidak ada kontrol, tidak ada kendali, ini juga bisa menimbulkan apa? Kemalasan, rasa ngantuk, yang itu adalah rintangan batin. Tapi kalau seseorang mengetahui porsi
makanan sesuai dengan kebutuhannya, maka dia tidak akan mudah dikuasai oleh tinamida. Paling tidak adalah tidak dikuasai oleh tinamida, oleh kemalasan rasa ngantuk yang disebabkan oleh makanan. Setidaknya demikian. Maka banyak khotbah Sang Buddha, bagaimana Sang Buddha mengajarkan bahwasanya seseorang yang melatih dhamma, mempraktikkan dhamma, salah satu hal yang hendaknya itu sangat ditekankan, itu adalah bagaimana seseorang mengetahui ukuran di dalam makan. Mata nyuta cat batasming. Atau kalau Bapak Ibu nanti membaca Dhammapada syair yang ke-7, nah di sana juga ada salah satu hal yang juga sangat dibutuhkan, yaitu Bojjanamhi Matanyung. Ya, Bojjanamhi Matanyung. Artinya mengetahui ukuran di dalam makan. Itu juga salah satu praktek yang sangat dianjurkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Ada satu sutta yang bisa ditemukan di dalam Itivuttaka. Disebut Sukavihara. Sukavihara Sutta. Nah, dalam Sukavihara Sutta ini, Sang Buddha menyebutkan bahwa kalau seseorang ingin maju di dalam praktek dhammanya, mendapatkan kenyamanan, baik secara fisik maupun secara batin, maka seseorang harus memiliki 4 hal. Yang pertama harus memiliki sila, memiliki moralitas. Tentu itu sangat penting. Yang kedua, seseorang harus memiliki indriyesu sangwara, pengendalian diri terhadap indera-inderanya. Artinya indera-inderanya dijaga. Nah, yang menarik yang ketiga adalah Bojjanamhi Matanyung. Harus mengetahui ukuran di dalam makan. Artinya seperti yang tadi disampaikan, harus makan sesuai dengan kebutuhan fisik. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Ya, kalau kami para biku tentu makan maksimal 2 kali. Tetapi pada zaman Sang Buddha banyak mereka yang makan hanya 1 kali 1 hari. Tapi maksimal 2 kali. Nah, berumah tangga, tentu kalau misalnya ada waktu-waktu tertentu, Uposatha misalnya setidaknya itu juga mempraktekkan 8 sila yang salah satunya adalah yaitu menghindari vikala bojana. Menghindari makan yang tidak sesuai dengan waktunya atau menghindari makan setelah tengah hari. Nah, ini juga membantu bagaimana seseorang dalam pengembangan batinnya. Bahagia, nyaman tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Dan juga yang keempat dikatakan jagariang. Jagariang di sini artinya adalah senantiasa sadar. Sadar terhadap apa yang dilakukan. Nah, di sini bagaimana? Urusan makan di sini membawa kesehatan tidak hanya fisik, tetapi juga secara batiniah. Fisiknya sehat, batinnya juga ikut sehat. Tetapi di situ harus ada perhatian. Perhatian di sini adalah yang kedua adalah bagaimana kita makan, mengetahui ukuran di dalam makan sesuai dengan porsi kita. Nah, tentu yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, seperti yang tadi saya sampaikan definisi dari perhatian, adalah orang yang mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Maka yang ketiga, dalam urusan makan, ketika orang hidup dengan perhatian dalam makan, artinya dia juga tahu. Mengetahui bahwa ini makanan yang sesuai, ini makanan yang tidak sesuai. Nah, jadi orang yang mengetahui bahwa ini makanan sesuai, ini makanan yang tidak sesuai, artinya dia adalah orang yang hidup perhatian berkaitan dengan makanan. Maka ada satu khotbah yang diberikan Sang Buddha juga di dalam Anguttara Nikaya, disebut Pattama Anayusa Dhamma. Jadi dalam sutta ini dikatakan bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan makanan. Bahwasanya kalau kita ingin berumur panjang, kita adalah seseorang, kita harus menjadi orang yang mengetahui mana yang kondusif, mana yang cocok, mana yang sesuai. Yang kondusif, yang cocok, yang sesuai di sini ya artinya kita harus tahu
ya bagi kita yang cocok ini kalau urusannya makanan adalah makanan yang seperti apa. Kalau kita tahu bahwa tubuh kita ini sudah kebanyakan kolesterol misalnya, tubuh kita sudah begitu berat, banyak kolesterol. Ya kita harus apa? Kita harus menghindari makanan-makanan yang memang di situ mengandung banyak kolesterol. Kita harus menjadi orang yang tahu apa yang kita butuhkan. Tapi kalau kita tidak punya perhatian, kita tidak peduli. Yang penting saya suka, yang penting saya senang. Tidak peduli apakah ini membawa yaitu kesehatan fisik atau tidak, yang penting saya suka. Tapi kalau orang punya perhatian, ya akan berpikir, wah ini tidak sesuai dengan tubuh saya. Tubuh saya sudah terlalu banyak kolesterol, harus saya kurangi. Dan juga, misalnya kalau jasmani kita sudah terlalu banyak gula misalnya juga sama. Bagaimana kita juga menghindari gula? Jangan terlalu banyak minum gula. Artinya tahu mana yang kondusif. Nah, orang yang tahu mana yang kondusif, mana yang tidak kondusif, yang bermanfaat untuk tubuh, mana yang tidak bermanfaat untuk tubuh, adalah orang yang punya perhatian. Nah, di dalam kitab suci, seperti yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa ketika ada sati, pasti ada sampajanya. Jadi ketika ada perhatian, maka pasti ada kebijaksanaan, sati sampajanya. Nah, salah satu sampajanya yang seringkali diuraikan dalam kitab-kitab ulasan adalah sapaya sampajanya. Artinya mengetahui mana yang kondusif. Kondusif untuk jasmani, kondusif untuk pikiran. Nah, di sini kalau kita berbicara makanan tentu harus tahu ini kondusif, cocok, sesuai untuk kesehatan fisik saya atau tidak. Kalau tahu bahwa ini tidak cocok, tidak kondusif, tidak layak, tidak membawa kepada kesehatan fisik, ya jangan makan. Tapi kalau tahu ini membawa kepada kesehatan fisik yang baik, cocok, ya kita bisa mengkonsumsi. Mengkonsumsi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, mengetahui demikian, mana yang cocok, mana yang tidak cocok, yang kondusif untuk fisik dan yang tidak kondusif untuk fisik, itu juga bagian dari mindful eating. Makan dengan perhatian. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah orang yang makan dengan perhatian. Dia akan mengetahui berbagai macam karakteristik berkaitan dengan makan. Yang salah satunya adalah mengetahui mengapa kita makan. Alasan di balik itu mengapa kita makan, kita tahu. Nah, di sini ini lebih advance lagi dalam artian kita tahu yang melatar belakangi mengapa kita makan. Yang tidak lain kebanyakan umumnya kita makan karena tanha, karena nafsu keinginan. Nah, jadi seperti yang disampaikan Sang Buddha ketika Sang Buddha mengatakan sabe sata haratidika, bahwa semua makhluk bertahan karena makanan. Nah, ini seringkali oleh beberapa orang kemudian diartikan secara dangkal. Dalam artian bahwa karena semua makhluk bertahan karena makanan, maka kita harus makan. Tentu tidak demikian. Yang dimaksud Sang Buddha bahwa semua makhluk bertahan karena makanan artinya bahwa semua makhluk bertahan di alam tumbimba lahir ini menghadapi berbagai macam duka penderitaan itu karena makanan. Dan ada 4 jenis makanan. Yang pertama tentu makanan fisik yang kita makan konsumsi sehari-hari. Nasi, lauk, sayur-sayuran dan sebagainya yang kita konsumsi itu yang pertama. Disebut kabalingkara ahara, makanan kasar. Tapi yang lain adalah makanan yang bersifat batiniah. Jadi ada kontak, ada kehendak niat, dengan kata lain ada karma, dan juga ada kesadaran vinyana. Nah, di sini yang menjadi penting adalah ternyata Sang Buddha mengingatkan kepada kita apa yang menyebabkan munculnya makanan. Kita mengetahui ada makanan yang tadi saya sebutkan, makanan fisik, kontak, niat, dan kesadaran, tetapi juga harus diketahui apa yang menyebabkan makanan. Yang menyebabkan makanan tidak lain adalah tanha, nafsu keinginan. Tanha.
Dan kita tahu bahwa tanah ini menjadi penyebab segala bentuk duka penderitaan yang kita alami. Kita bertumbuh lahir di alam tumbuh lahir ini seperti tidak ada akhirnya, itu disebabkan karena tanha. Dan nafsu keinginan inilah yang menyebabkan mengapa kita makan. Mengapa kita mengkonsumsi makanan? Karena tanha. Nah, sehingga tujuan mempraktekkan ajaran Sang Buddha adalah bagaimana kita melenyapkan tanha ini, melenyapkan nafsu keinginan di sini. Nah, bagaimana kita melenyapkan nafsu keinginan, sedangkan dalam hidup kita tidak bisa terbebas dari makanan. Tiap hari kita harus makan. Tiap hari kita harus bersentuhan dengan objek. Tiap hari kita memunculkan niat karma. Kesadaran kita tidak pernah berakhir. Lantas bagaimana melenyapkan tanha di sini yang memunculkan 4 makanan di sini? Nah, yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita melenyapkan tanhanya, bukan makanannya. Nah, disinilah kenapa kemudian tadi diajarkan agar pada saat kita makan tidak memunculkan kotoran batin, tidak memunculkan loba, dosa, moha yang merupakan manifestasi dari tanha, dari nafsu keinginan, maka kita harus mengetahui mengapa kita makan secara bijaksana. Kita harus makan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita harus makan makanan yang memang sesuai. Nah, sehingga apa? Nafsu keinginan tanha yang seharusnya muncul berkaitan dengan makanan tidak muncul. Nah, yang dilenyapkan adalah tanhanya. Makanya selain kita merenungkan tujuan kita makan, kita harus makan sesuai dengan porsi kita, dan kita juga harus mengetahui makanan yang layak, cocok sesuai dengan kita. Nah, Sang Buddha juga mengajarkan kita untuk bermeditasi yang objeknya adalah makanan. Ahare pati kula sanya. Jadi, bermeditasi dengan objek, memunculkan persepsi sanya tentang sifat menjijikkan dari makanan. Nah, di sini tujuannya bukan supaya kita jijik dengan makanan, kemudian kita tidak makan, tidak demikian. Bukan supaya kita menjadi muak, menjadi tidak mau untuk makan, tidak demikian. Tetapi supaya kita melenyapkan tanha, melenyapkan nafsu keinginan yang berkaitan dengan makan. Supaya kita kalaupun makan, kita makan hanya sekedar untuk mempertahankan tubuh. Kalaupun makan, kita makan hanya supaya kita bertahan dan bisa mempraktikkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan bermoral. Nah, kalau makan demikian dilakukan, artinya yang di sini disebut sebagai mindful eating, atau eating with mindfulness. Makan dengan perhatian. Dan orang yang makan dengan perhatian, nah seseorang juga tidak hanya mendapatkan kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan secara batiniah, kesehatan secara pikiran. Fisiknya lebih sehat, paling tidak, seperti yang tadi dianjurkan oleh Sang Buddha, disabdakan oleh Sang Buddha kepada Raja Pasenadi, paling tidak, ketuaan akan semakin melambat. Tua, pasti. Sakit, pasti. Mati, pasti. Tetapi paling tidak, kalau kita hati-hati, kita waspada, kita menggunakan perhatian, ketuaan akan semakin melambat. Paling tidak adalah tua yang harusnya muncul karena makan yang tidak sesuai, paling tidak dalam hal ini itu menjadi melambat. Walaupun tentu orang menjadi tua tidak hanya karena makanan, banyak faktor lainnya. Orang menjadi sakit tidak hanya karena makanan, banyak faktor lainnya. Tetapi paling tidak, hal-hal yang berkaitan dengan makanan ini sudah sesuai. Nah, ketuaan menjadi melambat, rasa sakit atau penyakit yang muncul karena makanan juga menjadi berkurang, dan usia yang kita miliki juga ya sesuai dengan rata-rata usia manusia. Ya, sehingga di sini ya seseorang menjaga usianya dengan baik, tidak mudah meninggal karena makanan. Kalau seseorang hidup dengan perhatian, atau manu jasa sada satimato, orang yang selalu hidup dengan perhatian, dia adalah seseorang yang makan sesuai dengan kebutuhan dan sebagai dampaknya
mendapatkan kesehatan tidak hanya fisik, tetapi juga kesehatan batiniah. Itulah kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sekali lagi saya ingin menegaskan kembali bahwa Sang Buddha mengajarkan kepada kita untuk makan dengan perhatian, dalam artian kita harus waspada dengan makanan. Kita harus tahu tujuan secara bijaksana mengapa kita makan. Kita harus makan hanya sesuai dengan kebutuhan fisik kita. Kita harus mengetahui makanan yang cocok, yang layak untuk kita, dan makanan yang tentunya tidak cocok yang harus kita hindari. Yang keempat, kita harus mengetahui karakteristik dari makanan. Bahwasanya, oh ternyata kita makan itu biasanya umumnya disebabkan karena tanha. Maka lenyapkan tanha dengan hal-hal di atas tadi, dan juga dengan kalau memang suatu saat ada waktu, bisa mempraktikkan meditasi yang disebut ahari patikulasanya, yaitu persepsi terhadap makanan yang menjijikan, untuk bukan supaya tidak makan, bukan supaya merasa muak dengan makanan dan tidak makan, tetapi untuk melenyapkan tanha, nafsu keinginan yang muncul karena makanan. Dan disitulah sekali lagi yang disebut sebagai mindful eating for the better health, dan tidak hanya kesehatan secara fisik, tetapi juga kesehatan secara batiniah. Terima kasih, saya kembalikan kepada Saudari Christine. Ya. Baik Bante, terima kasih atas uraiannya. Jujur waktu panitia mengajukan, memberitahu kepada saya bahwasanya Bante diundang kembali ke acara Wihara Mahasampati, kemudian topiknya adalah Mindfulness Eating for Better Health. Saya mengajukan diri untuk menjadi host karena saya sangat tertarik sekali dengan topiknya. Kebetulan saya tertarik dengan urusan pelangsingan sih ya, tapi saya bukan pelangsingannya yang saya tertarik, namun adalah proses menuju pelangsingannya, itu kesehatan. Karena indikator tubuh manusia yang sehat itu adalah berat badannya ideal. Nah, Bante, di Indonesia sendiri dari hasil survei ternyata masalah kelebihan berat badan dan obesitas yang tentunya sangat berkaitan erat dengan makanan. Jadi nggak mungkin orang kalau nggak makan bisa mengalami obesitas. Yeah. Jadi di Indonesia ini semakin tahun semakin bertambah, Bante. Dan ini hampir kalau kita berdiri di tepi jalan, kemudian kita melihatin orang lalu lalang, hampir mungkin 3 dari 7 orang yang kita lihat ini mengalami masalah berat badan. Masalahnya berat badan ini tidak hadir sebagai gangguan fisik tunggal, namun ada juga penyakit-penyakit penyerta lainnya, antara diabetes, stroke, dan sebagainya. Pokoknya kalau disebutkan satu persatu penyakitnya rameh deh, Bante. Nah, sekarang dari uraian hari ini, saya juga menjadi lebih tahu, Bante, bahwa kalau urusan makanan ini bukan cuma masalah berat badan saja, tapi juga adalah gangguan batin ya, yang membuat kita lahir menderita dan menderita lagi dalam kehidupan ini. Jadi boleh dikatakan makanan ini bukan sesuatu hal yang kita harus anggap remeh. Banyak sekali catatan-catatan saya yang nanti akan saya sampaikan kepada Bante sebagai bentuk pertanyaan untuk memperdalam topik-topik tadi yang saya akan bawakan dalam kaitannya dengan praktik sehari-hari. Tapi kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk ini ya, Bante. Baik, silakan. Ya. Silakan ditampilkan. Oke, pertanyaan masuk dari Bapak Heri Kisaran, Namo Buddhaya Bante. Bagaimana dengan makanan yang dikatakan orang-orang sebagai suplemen awet muda, juga suplemen untuk kesehatan? Bagaimana pandangan Bante? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Heri atas pertanyaannya. Ya tentu sekali lagi bahwasanya kalau kita berbicara tentang apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha, ya kita makan tujuannya adalah untuk mendapatkan yaitu kesehatan fisik, dalam artian bukan supaya kita menjadi tampan, bukan supaya kita menjadi cantik, bukan supaya kita merasa senang dalam artian yang negatif,
karena keserakahan, tetapi juga bagaimana kita itu selalu kembali kepada tujuan secara bijaksana. Bahwa makanan termasuk suplemen di sini kita konsumsi adalah untuk mempertahankan tubuh kita. Nah, dengan kita misalnya menggunakan suplemen, kita mengkonsumsi suplemen, kita merasa bahwa kesehatan fisik kita terjaga, tidak masalah, tetapi kita harus senantiasa kembali pada tujuan yang mulia, yaitu adalah mempertahankan fisik, menjadikan fisik sehat, agar kita mampu mempraktikkan dhamma dengan lebih baik, agar kita mampu mempraktikkan nilai moralitas, mempraktikkan kehidupan luhur dengan lebih baik. Itu yang selalu menjadi tujuan utama. Tetapi kalau sudah misalnya supaya kita menjadi, ya katakan fisiknya menjadi gempal, menjadi cantik, menjadi tampan, itu sudah memang, walaupun itu jauh lebih baik ketimbang yang tadi disebutkan oleh ya Ibu Christine, bahwasanya ada banyak yang kena obesitas, ya itu lebih baik. Nah, tetapi dalam hal ini tentu ya lebih baik lagi adalah, lebih mulia lagi adalah tetap kita kembali pada tujuan mulia kita, yaitu kita makan demi untuk mempertahankan tubuh agar bisa mempraktikkan dhamma dengan lebih baik. Itu yang menjadi yaitu tujuan utama kita. Walaupun kita menggunakan suplemen dan juga makanan-makanan lainnya. Tapi tujuan utama jangan sampai dilupakan. Ya, itu yang mesti kita selalu kembali kepada dhamma. Itu jauh lebih mulia. Ya, demikian ya. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Bante jawabannya. Semoga menjawab ya Bapak Heri. Nah, sekarang satu hal yang sangat menarik bagi saya Bante. Tadi Bante sempat menyebutkan tentang meditasi objek merenungkan tentang sifat menjijikan dari makanan. Boleh Bante beri petunjuk sedikit apabila misalnya, maksudnya begini, apakah meditasi seperti ini boleh dipraktekkan di sehari-hari atau harus ada bimbingan dalam retret tertentu, dan kalau memang bisa boleh mulai dipraktekkan sehari-hari sehingga tanha ini semakin berkurang, mohon kesediaan Bante untuk memberitahukan atau membagikan informasi ini. Ya, ya seperti yang disampaikan di dalam yaitu Visuddhimagga, yaitu di dalam salah satu buku yang ditulis oleh Bante Buddhaghosa, Acarya Buddhaghosa. Nah, di sana bagaimana disebutkan cara-cara untuk mempraktekkan meditasi dengan menggunakan persepsi sifat makanan yang menjijikan, ahari patikulasani. Nah, tentu memang di dalam suta-suta sendiri tidak dijelaskan secara detail, hanya mengatakan baik untuk mempraktekkan ahari patikulasani, tetapi tidak dijelaskan secara detail. Tapi dalam Visuddhimagga di sana dijelaskan bagaimana seseorang merenungkan menjijikan dalam artian apa. Nah, sebelum makanan ini itu masuk ke dalam mulut, nah sebenarnya masih bersih. Makanan masih bersih. Tetapi begitu makanan sudah mulai dipegang oleh tangan kita, sudah mulai kotor, sudah menjijikkan. Dan kan banyak sekarang kita, misalnya kalau kita makan, kemudian kita makan makanan sisa yang sudah dipegang-pegang oleh orang lain, kita tidak mau makan, karena sudah merasa itu kotor. Dan itu baru ketika dipegang, akan menjadi kotor lagi ketika sudah mulai masuk ke mulut. Nah, apalagi kalau sudah dikunyah-kunyah, kemudian kita muntahkan, siapa yang mau makan kunyahan makanan kita? Padahal itu sama, hanya bedanya sudah dikunyah dan belum dikunyah. Bedanya sudah, yaitu tersentuh oleh tubuh kita dan belum tersentuh. Nah, kemudian kita renungkan juga bahwasanya makanan ini akan berubah lagi. Ketika sudah dikunyah, kemudian masuk ke dalam perut, berubah lagi. Ketika tercerna di dalam perut, berubah lagi. Dan kemudian ketika keluar dari perut, juga berubah. Nah, jadi melihat perubahan makanan yang tadinya bersih, kemudian menjadi kotor ketika disentuh, lebih kotor lagi ketika yaitu dikunyah, dan lebih kotor lagi ketika sudah ditelan, sudah dicerna, kotor lagi ketika sudah keluar. Nah, melihat atau merenungkan sifat menjijikan dari makanan yang sesungguhnya demikian, mengalami perubahan dalam artian yang boleh dikatakan negatif, itulah yang direnungkan. Direnungkan agar ketika makan kemudian bukan makan karena keserakahan, bukan makan karena kemelekatan, tetapi adalah makan karena untuk mempertahankan tubuh. Nah, jadi perenungannya demikian. Jadi yang dimaksud dengan ahari patikulasanya adalah merenungkan
merenungkan makanan demikian, kita bisa berimajinasi. Kita bisa memunculkan sanya. Sanya itu persepsi gambaran batin tentang makanan. Jadi kita merenungkan tentang makanan yang belum disentuh, kemudian sudah mulai disentuh, kemudian sudah dikunyah, kemudian masuk ke dalam perut, dan berubah ketika keluar. Nah, seperti itu adalah cara untuk mengembangkan partikula sanyi, ahari partikula sanyi. Dan itu bisa dilakukan sebenarnya, dilakukan oleh siapapun. Tetapi kalau kemudian seseorang ketika mempraktikkan demikian, kok ternyata bisa menimbulkan hal-hal yang katakan menjadi tidak suka makan, tidak mau makan, ya itu harus mendapatkan bimbingan kepada mereka, guru meditasi yang memahami. Jadi seperti asubha. Nah, jadi asubha di sini juga sama. Ya prakteknya adalah sudah dijelaskan di dalam kitab suci. Dan seseorang bisa mempraktekkan, siapapun bisa mempraktekkan. Tetapi ada kalanya memang ketika mempraktikkan seperti asubha, ada orang-orang yang kemudian merasa muak, merasa jijik, merasa tidak suka dengan jasmani. Bahkan pada zaman Sang Buddha pun juga ada beberapa yang sampai bunuh diri. Hanya karena mempraktikkan asubha bawana, sifat menjijikkan dari jasmani yang kemudian menjadi mayat. Kemudian mereka jijik dengan jasmani, muak dengan jasmani, akhirnya apa? Bunuh diri. Ada juga. Nah itulah kemudian dibutuhkan guru-guru meditasi. Kalau sudah berkaitan dengan hal ini. Nah sehingga siapapun bisa mempraktikkan, tetapi kalau sudah ya membawa kepada hal yang sifatnya lebih ekstrim, yaitu tidak mau makan misalnya, yaitu harus mendapatkan bimbingan dari seorang guru meditasi. Nah demikian ya. Baik, terima kasih Bante. Jadi Bapak Ibu yang di rumah, kita juga boleh memulai mempraktikkan ini sedikit demi sedikit. Sambil saya tadi mendengarkan uraian Bante, rasa lapar saya juga menghilang karena membayangkan proses demi proses yang Bante sampaikan tadi. Ya, dan juga untuk Bapak Ibu, enggak Bante, makan pasti akan makan. Terutama untuk Bapak Ibu, tadi Bante mengatakan bahwa proses awal itu kita merenungkan ketika makanan itu sudah menjadi lebih kotor ketika disentuh pertama kali. Untuk Bapak Ibu yang kaum makanan jatuh belum 5 menit dimakan lagi, mungkin perlu teknik yang lebih advance, yaitu tadi membayangkan atau melihat kembali makanan yang sudah dikunyah, dikeluarkan, dilihat karakternya, mungkin perlu teknik yang lebih advance ya, kalau masih belum bisa merenungkan makanan yang disentuh. Karena biasanya makanan jatuh ke lantai, Bante, itu juga masih nekat untuk dimakan kembali karena berasumsi makanan itu masih bersih karena jatuhnya belum 5 menit. Oke, ini Bante tadi sempat menyebutkan sedikit tentang retret. Nah, saya pernah mengikuti retret. Biasanya saya menjadwalkan memaksa diri Bante karena kalau enggak bisa bablas terus alasannya sibuk-sibuk. Biasanya setahun sekali. Nah, yang uniknya di dalam retret ini, Bante, saya adalah tipe orang yang takut lapar. Jadi ketika disuruh atasila, saya sudah stres duluan, Bante. Kayak, sanggup enggak ya? Nah, uniknya di dalam retret, satu, saya mampu menjalankan atasila dengan baik, dan yang kedua adalah semakin hari, makanan yang saya makan semakin sedikit, dan ini berbanding lurus dengan ketenangan yang dirasakan. Mengapa bisa demikian, Bante? Kaitan antara batin dan jasmani ini nampaknya sangat erat sekali. Betul ya. Ya memang sebenarnya kalau batin kita tenang ya fisik kita sudah membutuhkan makanan fisik yang lebih sedikit. Tetapi kalau batin kita lelah, fisik kita juga terpengaruh oleh kelelahan yang dimunculkan oleh batin, maka makanan kita menjadi lebih banyak. Maka kalau kita perhatikan, kalau kita korelasikan dengan orang-orang pada zaman dulu, dalam artian awal-awal kalau kita membaca di dalam yaitu Aganya Sutta, ya, dikatakan pada zaman itu orang-orang itu tidak makan makanan fisik awalnya. Mereka itu makanan batin, disebut piti baka. Piti baka itu artinya kegiuran. Yang menjadi makanan mereka, manusia pada awal-awal manusia ada di bumi ini adalah piti baka, makanan kegiuran. Karena batin mereka itu sudah tergiur, maka fisik mereka itu tidak membutuhkan makanan fisik. Nah, sehingga di sini orang yang batinnya sudah bahagia, batinnya sudah damai, batinnya tenang, fisiknya juga menjadi tenang, fisiknya juga menjadi damai, menjadi lebih nyaman, maka kebutuhan dari makanan fisik pun juga tidak akan banyak. Nah, ini sudah menjadi hal yang sangat natural. Maka orang yang batinnya tenang, batinnya tidak gelisah, batinnya damai,
puas, maka secara yaitu makanan pun juga tidak akan semakin banyak, tidak akan banyak. Ya makanannya, ya makan kebutuhan fisik, tetapi tidak sebanyak ketika orang itu gelisah, ketika orang itu batinnya resah. Nah, sehingga di sini itu sudah sesuatu yang memang sangat-sangat wajar. Dan itu adalah sesuatu yang baik, sangat baik terjadi pada seseorang yang apalagi bermeditasi. Ya, memang demikian. Ya. Baik, terima kasih Bante. Ini juga memberikan sebuah tips bagi Bapak Ibu yang sedang menonton bahwa apabila punya dorongan untuk makan banyak, bisa jadi itu bukan karena tubuh membutuhkan makanan sebanyak itu, melainkan emosional atau ketidakseimbangan emosi lah yang membuat merasa lapar ya Bante ya. Ya, betul sekali. Oke, sudah banyak pertanyaan yang masuk. Kita kembali menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Ya, silakan ditampilkan. Ini pertanyaan masuk dari Bapak Andrew Yogianto, Surabaya. Saya memperhatikan Bapak Andrew selalu hadir di acara kami. Terima kasih atas kehadirannya setiap minggu, Bapak. Namo Buddhaya Bante, apakah menjalani sila ke-6 dalam Atasila ini adalah belajar praktik mindful eating ini? Adakah cara membedakan lapar yang butuh makan dan yang hanya ingin makan? Terima kasih. Ya juga ini adalah dilema atau hal-hal yang sering terjadi setiap hari sih Bante. Kita nggak ngerti ya ini lapar fisik atau emosi. Silakan Bante. Ya tentu kalau kita misalnya mempraktekkan mindfulness, mempraktekkan yaitu meditasi menggunakan perhatian, kita mindful dalam setiap apa yang kita lakukan, ya tidak hanya pada saat kita makan, tetapi setiap apa yang kita lakukan dengan mindfulness, maka tentu pada saat seseorang itu mempraktekkan atas sila, terutama sila ke-6, dia mempraktikkan tidak hanya sekedar praktek karena orang mengatakan kamu harus makan, tidak makan setelah tengah hari. Tetapi dia mempraktikkan karena ada mindfulness juga, karena ada perhatian juga, karena dia tahu tujuannya. Kalau seseorang tidak punya mindfulness, apalagi hanya ikut-ikutan, ya karena teman-temannya itu praktek atas sila, kemudian ikut-ikutan saja, tanpa ada pengetahuan, ya itu bukan karena mindfulness, bukan karena perhatian. Tetapi kalau seseorang kemudian mempraktikkan atas dasar mengetahui manfaatnya, seperti yang tadi disampaikan, mengetahui manfaat mengapa kita makan, kita juga mengetahui tujuan mengapa kita makan ya sesuai dengan porsi kita. Nah, kemudian kita tidak makan setelah tengah hari. Nah, seperti itu adalah apa? Kita mempraktikkan sila yang ke-6 ini atas dasar juga mindfulness, atas dasar sati sampajanya, perhatian dan juga kebijaksanaan. Jadi tergantung masing-masing, tergantung pengetahuan kita sejauh mana. Atas dasar sekedar ikut-ikutan, atau sekedar hanya mengendalikan, atau memang atas dasar karena pengetahuan, karena perhatian dan juga pengetahuan. Nah, kalau kita sudah tahu demikian, dan kita tahu manfaatnya bagaimana, tujuannya apa, kemudian kita makan, ya tidak makan setelah tengah hari, atas dasar mengetahui manfaatnya, atas dasar yaitu memahami tujuannya, yaitu adalah apa? Mindful eating juga, termasuk bagian dari praktek mindfulness. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita lapar, apakah itu betul-betul lapar karena kebutuhan fisik atau karena pikiran kita? Ya tentu dalam hal ini adalah masing-masing yang akan tahu adalah dirinya sendiri. Ya di sini kalau memang adalah fisik, tentunya kita tahu memang sekarang fisik saya sudah misalnya sudah kenyang. Saya sudah merasa nyaman, saya sudah tidak lapar, kemudian juga tidak juga terlalu kenyang, sudah nyaman. Itu artinya apa? Di situ kalau kita ingin makan lagi, berarti itu muncul karena pikiran kita. Kalau kita sudah merasa sebenarnya secara fisik sudah cukup, sudah merasa tidak butuh lagi makanan, tetapi kemudian ingin makan lagi, berarti itu muncul karena keinginan, muncul karena nafsu keinginan. Tetapi kalau kemudian merasakan memang lapar, ya jadi fisik kita memang lapar, kita butuh makan, yaitu memang karena apa? Karena fisik membutuhkan makanan. Nah, sehingga di sini yang tahu ini adalah pikiran kita atau kebutuhan fisik tentunya adalah masing-masing. Tetapi yang hal lain juga yang mesti kita ketahui kalau urusan seperti yang tadi Ibu Christine mengatakan tentang obesitas. Nah, karena memang tubuh kita sudah katakan sudah terlalu gemuk, ya kita memang butuhkan makanan yang banyak.
Tetapi dalam hal ini kita pun juga harus tahu bahwa ini juga disebabkan karena kita tidak bisa mengendalikan keinginan kita. Maka harus mempunyai kesabaran, harus berani untuk menderita sedikit. Artinya apa? Artinya ketika makan dikurangi sedikit demi sedikit. Nah, ini terjadi pada yaitu Raja Pasenadi Kosala yang tadi saya sampaikan. Jadi suatu kali Raja Pasenadi ini datang pada Sang Buddha dengan badan gemuk. Untuk berjalan juga agak sulit, untuk duduk pun juga agak sulit. Nah, ketika bertemu dengan Sang Buddha, berbincang dengan Sang Buddha, dia ngantuk-ngantuk karena habis makan juga. Nah, kemudian Sang Buddha melihat hal itu. Lantas Sang Buddha memberikan syair yang tadi saya sampaikan, yang adalah bagaimana kita harus mempunyai perhatian sati. Ya, sati mato artinya orang yang punya perhatian. Harus senantiasa memberikan perhatian, punya perhatian. Dan ketika makan juga makan sesuai dengan kebutuhan. Nah, dengan demikian penyakitnya juga menjadi sedikit, badannya menjadi ringan, usianya menjadi bertahan, dan juga ya umurnya juga tidak, ya umurnya akan menjadi panjang. Nah, seperti itu kemudian Sang Buddha meminta kepada yaitu seseorang dekat Raja Pasenadi untuk mempelajari ini. Supaya nanti ketika Raja Pasenadi ini yaitu makan, kemudian syairnya dibaca. Nah, ini juga atas persetujuan dari Raja Pasenadi. Bahkan Raja Pasenadi mengatakan kalau kamu membacakan ini tiap hari pada saat saya makan, nanti akan saya kasih uang banyak gitu. Dan dia mau, ya karena dikasih uang juga. Nah, kemudian setiap kali raja ini makan, belum selesai, syair ini dibacakan. Nah, ketika dibacakan, kemudian Pasenadi ingat tujuan dari makanan itu, tujuan mengapa makan. Jadi walaupun belum katakan kenyang sekalipun sudah selesai. Dan itu dilakukan tiap hari. Nah, mungkin awalnya menderita juga, belum kenyang tetapi sudah selesai. Tetapi karena memang kegemukan, dia lakukan. Nah, tiap hari dibacakan sampai suatu saat badannya menjadi langsing, menjadi sehat, menjadi ringan, kemudian datang pada Sang Buddha. Dan dengan bahagianya, dengan senangnya datang pada Sang Buddha, bahwasanya Sang Buddha ini luar biasa. Memberikan kebahagiaan kepada Raja Pasenadi ini, tidak hanya sekarang tetapi yang akan datang. Mengapa kok sampai bicara yang akan datang? Ya karena orang yang terkendali dalam makanan, pikirannya menjadi lebih simpel, menjadi lebih sederhana, menjadi lebih puas, tidak banyak keserakahan. Membawa kebahagiaan tidak hanya sekarang, tetapi juga akan dibawa setelah kematian. Dan itu disampaikan di dalam salah satu sutta, ya Dona Palaka Sutta dalam Samyutta Nikaya. Dan itulah kenapa ada satu yaitu pernyataan yang diberikan oleh Bhante Sariputta juga, bahwasanya ketika kita makan, anjurannya adalah cobalah untuk memperhatikan yaitu perut kita. Kalau sekiranya sekitar 4 atau 5 suapan sudah kenyang, maka berhenti makan. Untuk apa? Supaya air bisa diminum. Nah, jadi Bhante Sariputta menganjurkan kalau nanti saya makan sekitar 4 atau 5 suapan lagi kok sudah kenyang, perut sudah terasa kenyang, maka berhenti dulu. Berhenti supaya air bisa diminum. Nah, itu selesai. Nah, artinya di sini adalah makan jangan sampai terlalu kenyang supaya air bisa dimasukkan. Dengan cara demikian ini juga salah satu menjaga kesehatan fisik. Maka ya tentu yang pertama yang tahu apakah itu kebutuhan fisik atau pikiran adalah diri kita sendiri. Tetapi tentu kalau kita tahu bahwa fisik kita ini sudah tidak sehat karena makanan, maka kita harus berusaha, harus menderita walaupun sementara. Seperti yang dilakukan oleh Raja Pasenadi. Walaupun lapar, kita berusaha untuk mengurangi sedikit demi sedikit. Karena kalau kita mengatakan, oh saya masih lapar, berarti boleh dong makan, yaitu ya tidak memahami sisi lainnya, bahwa karena terlalu banyak makan inilah, karena tidak bisa mengendalikan rasa lapar inilah, kemudian ya katakan terkena obesitas. Nah, ini juga harus diperhatikan juga. Ya, jadi ya kita harus memperhatikan banyak hal juga dalam hal ini. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Christine. Terima kasih Bante, semoga menjawab ya Pak Andrew. Saya setuju dengan uraian Bante tadi bahwa sila ke-6 selayaknya juga dipraktekkan bukan hanya atas semangat saja atau ikut-ikutan, tetapi juga pengetahuan. Saya mau sharing sedikit jika diizinkan pengalaman saya menjalankan atas sila Bante. Jadi karena saya adalah orang yang takut lapar, karena dulunya saya pernah kena sakit mah akut, jadi saya merasa kalau saya lapar, itu nanti saya bisa sakit. Nah,
Ketika saya akasila biasanya sudah di jam 6 sore ke atas, Bante, itu pikiran-pikiran saya sudah terisi dengan beragam macam makanan yang saya rencanakan untuk saya makan besok hari. Jadi saya sudah punya kebayang besok mau makan ini itu. Bahkan di retret meditasi pun saya objek meditasi saya berubah menjadi objek makanan, Bante. Nah, uniknya adalah setelah besok pagi pemikiran-pemikiran tentang makanan, nafsu-nafsu terhadap makanan yang kemarin tadi malam saya pikirkan itu hilang. Di situ saya menyadari satu hal, wah, bahwa selera pun kemudian emosi atau kelekatan pada makanan pun hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang tidak permanen, tidak menetap, bisa berubah. Kenapa dalam kehidupan sehari-hari saya harus meresponnya? Kenapa dalam sehari-hari saya harus gelisah dan kemudian begitu muncul selera makan, saya menjadi gelisah dan harus makan. Padahal ini kan sesuatu yang tidak permanen, sesuatu yang berubah, sesuatu yang akan hilang. Nah, pengetahuan ini membuat saya lebih mudah atau tidak menjadi gelisah lagi ketika muncul selera-selera tertentu. Nah, seperti itu hal yang saya temukan dalam praktek sila, mungkin juga bisa memberikan sedikit wawasan bagi Bapak Ibu yang mendengarkan. Ya, Oke, sekarang kita jawab pertanyaan berikutnya ya, Bante. Ya, silakan. Iya. Sekarang pertanyaan masuk dari Bapak Handri Utamo. Mengapa makan lewat tengah hari dikatakan makan pada waktu yang tidak tepat? Apakah ini yang menyebabkan banyak orang tidak sehat karena makan pada waktu yang salah? Terima kasih. Silakan, Bante. Ya, baik. Terima kasih. Ya, memang di dalam Dhamma dikatakan vikala. Vikala itu sebenarnya dikata vi dan kala. Kala itu sebenarnya waktu, vi itu bukan waktunya. Ya, memang awalnya istilah vikala di sini adalah sebenarnya mengacu pada praktek dari para biku, vikala bojana. Jadi sebenarnya kalau kita artikan secara harfiah itu bukan waktu yang salah, bukan, tapi waktu yang dikatakan bukan waktunya. Vi itu bukan, kala itu waktu, bukan waktunya. Ya karena awalnya kalau kita perhatikan, ya sekarang pun kita perhatikan juga sebagai seorang pertapa berpindah patah itu ya bisanya itu pagi hari. Kalau sudah lebih dari tengah hari itu walaupun mungkin ada orang-orang yang memberikan makanan tetapi itu mengganggu. Jadi mengganggu orang lain, mengganggu masyarakat. Ya, jadi pada awalnya ya sebenarnya dikatakan sebagai bukan waktunya karena memang sebagai pertapa pada zaman dulu, pada zaman Sang Buddha pun ketika mendapatkan makanannya pagi hari, ketika jadi masyarakat masak pagi hari itulah kemudian mendapatkan makanan. Sehingga kalau kemudian orang-orang atau pertapa itu makan setelah tengah hari, artinya mengganggu masyarakat, itu sudah bukan waktunya lagi. Sudah bukan waktunya lagi untuk mengganggu masyarakat. Maka harus pagi hari. Maka disebut sebagai wikala kalau misalnya sudah melebihi tengah hari. Nah itu awalnya. Dan kemudian karena praktek ini kemudian berkembang di India, ternyata tidak hanya dipraktikkan oleh mereka yang katakan sebagai biku, pabajita, pengembara atau pertapa, tapi juga dipraktikkan oleh umat awam yang mempraktikkan yaitu atas sila atau mempraktikkan uposatha, yang mereka juga mempraktikkan untuk makan sebelum tengah hari. Nah, kemudian itu menjadi lama-kelamaan menjadi apa? Wikala kalau sudah melebihi tengah hari. Sebenarnya yaitu intinya begitu. Jadi bukan dikatakan sebagai wikala dalam artinya kalau sudah tengah hari itu salah, bukan. Tapi intinya kan memang awalnya itu ya karena kita mendapatkan makanan memang ya umumnya di pagi hari. Walaupun mungkin pada awal-awal itu sangga itu muncul, kemudian ada beberapa mereka yang berpindah patah sore hari, malam hari dan masih mendapatkan makanan, tetapi sebenarnya umumnya secara umum di masyarakat mendapatkan makanan itu adalah sebelum tengah hari. Itulah kenapa harus makan sebelum tengah hari. Nah, itulah kenapa juga seperti misalnya berkaitan dengan susu. Ya, kami para biku tidak diperkenankan minum susu setelah tengah hari, susu segar. Tapi kenapa mentega kok boleh? Padahal mentega itu juga dari susu juga. Tapi kenapa mentega boleh setelah tengah hari? Memang tidak ada penjelasan di dalam Vinaya Pitaka juga tidak ada penjelasan. Tapi saya pernah mendengar dari seorang Bante yang luar biasa dalam pemahaman Vinaya, beliau mengatakan bahwa ada kemungkinan
Kemungkinannya adalah apa? Kemungkinannya adalah bahwa kalau kita misalnya minum susu segar setelah tengah hari, itu akan mengganggu masyarakat. Karena masyarakat ini, bahkan sekarang pun juga sama, orangnya itu mengambil susu dari sapi itu pagi hari. Nah, pagi hari itu mengambil susu. Sehingga ya kita boleh minum sebelum tengah hari. Tapi kalau kita itu mau minum setelah tengah hari, itu mengganggu masyarakat. Maka dibuatlah peraturan tidak boleh minum susu setelah tengah hari. Tapi kenapa mentega kok diperbolehkan? Karena ada kemungkinan susu yang sudah mengental dan jadi mentega itu bisa disimpan. Bahkan setelah tengah hari pun juga masyarakat masih memiliki, masih menyimpan. Nah, sehingga mentega ini masih diperkenankan setelah tengah hari. Nah, itulah bagaimana ya kita mendapatkan makanan itu ya memang di pagi hari. Nah, sehingga kita makan sebelum tengah hari. Makanya kalau kita makan setelah tengah hari dikatakan sebagai wikala, bukan waktunya. Jadi wikala itu artinya bukan waktunya. Tapi kemudian lama-kelamaan disebut sebagai waktu yang salah. Tetapi artinya sebenarnya bukan waktunya. Jadi begitu ya, Pak ya. 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 Terima kasih Bante dan Ya. semoga menjawab ya Pak Henry. Dan mohon untuk Bapak Ibu dapat mendengarkan dan memahami dengan bijak. Kalau tadi Bante mengatakan ya karena susu itu dicari, diperoleh di pagi hari. Jadi sehingga tidak mau merepotkan umat. Jangan sampai juga Bapak Ibu atau umat yang zaman now ini juga mendanakan di sore hari susu karena mengatakan kepada Bante ini tidak diperah di pagi hari, tapi tadi baru beli di toko serba ada. Jadi, ya, hanya saja sekarang sudah jadi sebuah peraturan di mana tidak boleh minum susu setelah tengah hari, makanya tidak boleh juga. Ya, jadi tetap tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Jangan dijadikan alasan bahwasanya ini bisa baru beli ya. Nanti melanggar peraturan. Iya. Oke, Bante, saya masih penasaran tentang sedikit yang tadi saya sempat mengajukan pertanyaan pada Bante bahwa pengalaman di retret ketika orang semakin tenang batinnya, semakin sedikit juga makanan dia butuhkan. Nah, ini pertanyaannya agak sedikit ekstrim. Apakah memungkinkan ketika seseorang mengalami kondisi batiniah yang tenang sekali, dan itu membuat tubuhnya sehingga seolah-olah tidak membutuhkan makanan fisik dalam jangka waktu yang panjang? Kalau jangka waktu panjang itu mungkin seperti berhari-hari lah, Bante. Apakah memungkinkan, Bante? Sangat memungkinkan juga, sangat memungkinkan. Ya, kalau kita perhatikan tidak hanya mengenai makanan, bahkan memungkinkan juga seseorang kemudian tidak butuh tidur juga. Mengapa? Karena fisiknya sudah beristirahat. Fisik sudah beristirahat secara total, karena pikiran yang damai, pikiran yang tenang, maka ada beberapa peristiwa di mana seseorang yang meditasi kemudian mendapatkan pengalaman yang mendalam, mendapatkan piti, kegiuran, mendapatkan ketenangan pas hati, kemudian bahkan sampai 1 minggu pun juga sampai tidak tidur. Dan itu bukan insomnia, bukan karena memang ya gelisah kemudian tidak bisa tidur, karena memang sudah tidak butuh tidur. Nah, sehingga dengan urusan makanan juga bisa memungkinkan terjadi. Hanya saja kalau pada zaman Sang Buddha itu maksimal 7 hari. Jadi para Bante pada zaman dulu, ya kadang-kadang dengan meditasi mereka sampai 7 hari, 7 malam mereka itu tidak bangun dari meditasinya. Tidak bangun sama sekali dari meditasinya. Tapi setelah 7 hari mereka akan bangun. Karena mau tidak mau masih butuh makanan. Secara fisik itu masih butuh makanan. Dan itu terjadi seringkali Sang Buddha, kemudian juga yaitu para arahat itu demikian. Bahkan kalau kita mendengarkan cerita yang mana Sang Buddha ini selama 49 hari setelah mencapai penerangan sempurna, tidak makan sama sekali. Jadi saya pernah mengatakan bahwa ketika Sang Buddha itu mendapatkan makanan dari yaitu Sujata, itu kan dibuat gumpalan, 49 gumpalan. Itu dikira itu supaya pas sehari dimakan 1 gumpalan, kemudian 1 gumpalan. Tidak, itu dimakan sekali di hari itu sebelum mencapai pencerahan. Jadi 49 gumpalan makanan ini dimakan sekali itu sebelum mencapai pencerahan. Kemudian selama 49 hari Sang Buddha tidak mendapatkan makanan apapun secara fisik. Dan itu bertahan. Ya karena batinnya memang tenang. Batinnya apalagi Sang Buddha. Dan itu juga dilakukan oleh para arahat, tetapi maksimal itu biasanya 7 hari. Dengan ketenangan batin mereka tidak mengkonsumsi makanan selama 7 hari. Itu sangat memungkinkan. Ya.
Iya. Terima kasih Bante. Ya, Uraian Bante yang barusan ini kembali menegaskan kita bahwa dalam keseharian kita ketika kita merasa membutuhkan makanan yang sangat banyak, jangan-jangan bukan karena tubuh yang sedang lapar, tetapi karena pikiran. karena emosional kita lah yang sedang tidak stabil. Jadi terima kasih atas penguatan yang Bante Baik, sampaikan tadi. baik, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi yang sudah masuk, kita jawab dulu ya Bante. Ya, Yes. silakan. Pertanyaan masuk dari Ibu Christina Huang dari Medan. Selamat siang Bante. Saya ingin bertanya tentang pendapat Bante. Makanan hewani untuk kebutuhan tubuh. Padahal sebenarnya manusia dapat bertahan hidup dengan makanan nabati saja, sehingga tidak perlu melakukan tindakan pembunuhan terhadap makhluk lain untuk dijadikan sebagai makanan. Terima kasih. Ya, Ya, silakan Bante. ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, tentu dalam hal ini ya tentunya masing-masing dalam artian kalau seseorang kemudian mempraktekkan untuk hanya makan makanan yang bukan hewani tapi hanya nabati saja dipersilakan. Tetapi kalau di dalam Dhamma sendiri yang diajarkan Sang Buddha ya kalau itu sudah menjadi makanan, artinya misalnya ada makanan yang memang itu misal berasal dari katakan makhluk hidup dan itu sudah menjadi makanan, itu tidak dipermasalahkan. Karena yang menjadikan seseorang itu pikirannya buruk atau tidak buruk itu sebenarnya bukan makanannya, tetapi lebih kepada batinnya. Nah, tetapi kalau kemudian seseorang itu menyuruh orang untuk membunuh, kemudian dimakan, atau membunuh sendiri untuk dimakan, itu yang tidak diperkenankan. Atau kami para biku punya peraturan lain juga, bahwasanya kalau kita makan dari daging dan kita curiga ini daging apa, itu juga tidak diperkenankan untuk makan. Ada beberapa daging yang memang kita tidak boleh makan atas dasar alasan-alasan tertentu pada zaman itu. Kemudian juga kalau kita melihat sendiri makhluk itu dibunuh, atau kita mendengar makhluk itu sedang dibunuh kemudian dagingnya kita konsumsi, itu juga tidak diperkenankan. Atau misalnya kita tahu bahwa itu makhluk itu dibunuh untuk kita, untuk supaya kita makan, juga tidak diperkenankan untuk makan. Mengapa? Karena secara psikologis ya sebenarnya kita itu tahu kalau itu adalah untuk kita. Nah, itu kita menjadi tidak nyaman. Dan itu memang membawa pada kotoran batin. Atau kita tuh melihat sendiri makhluk itu dibunuh, kita mendengar sendiri makhluk itu dibunuh, itu juga membawa secara psikologis tidak nyaman. Ada kotoran batin yang muncul, makanya tidak diperkenankan untuk makan makanan daging seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya ya kami sendiri para biku misalnya nanti suatu saat semua umat itu tidak mengkonsumsi yaitu misalnya daging gitu ya. Ya kita makan setiap hari makan sayur ya enggak apa-apa juga, tidak ada masalah. Saya pribadi pernah ya waktu kuliah itu biasanya setiap kalau liburan pasti pergi ke hutan. Ya pernah juga sekali waktu sampai setengah tahun di hutan gitu kan. Nah di sana itu para batinnya itu tidak makan daging, tidak makan yang bersifat daging ikan, sampai ikan asin pun tidak makan, sampai telur pun juga tidak makan. Nah saya pikir pada awal-awalnya saya pikir mereka itu vegetarian karena mereka tidak makan daging, tapi ternyata tidak. Karena umat-umatnya memang tidak mempersembahkan dana makanan berupa daging. Maka mereka tidak makan daging. Tapi suatu saat ketika pindah patau, kebetulan ada umat yang membawa ada satu botol ikan asin. Itu dibagi-bagi juga kepada bante-bantenya. Ternyata makan semua. Oh ternyata saya tanyakan, kenapa kok makan ikan asin? Bukannya vegetarian? Oh kami tidak vegetarian. Ya kami hanya makan sesuai dengan apa yang diberikan oleh umat. Ya apapun yang diberikan, kalau misalnya bertahun-tahun tidak ada daging juga tidak ada masalah. Kalau misalnya ada daging karena itu adalah memang sudah jadi makanan dan itu diperuntukkan bukan karena sengaja dibunuh untuk para bikunya, yaitu itu tidak ada masalah juga. Ya sehingga di sini kalau dalam prinsip terutama yang ada di kitab suci ya kita hanya makan sesuai dengan apa yang diberikan itu kami untuk para biku. Dan juga tentunya kalau misalnya berumah tangga kok misalnya merasa tidak nyaman ketika makan daging, tentu dipersilahkan juga untuk mempraktikkan misalnya menghindari makan makanan bersifat daging. Tetapi yang terpenting sebenarnya bukan makanannya, tetapi pikiran kita. Karena kalau kita berpikir tentang kalau kita makan daging kemudian kita anggap sebagai yaitu misalnya kita ikut membunuh di situ,
sebenarnya kalau kita perhatikan semua makanan itu pasti maaf saja, semua makanan itu pasti ada keterlibatan makhluk yang terbunuh. Bukan makhluk yang dibunuh, tapi paling tidak makhluk yang terbunuh. Misalnya apa? Kita makan nasi setiap hari. Jadi jangan dikira ketika kita makan nasi itu, mereka para petani itu ketika membajak sawah itu betul-betul tidak ada cacing, tidak ada katak yang meninggal. Tidak ada binatang yang mati. Banyak sekali, jutaan. Dalam 1 hektar itu bisa jutaan makhluk yang mati. Dalam 1 hektar. Banyak cacing yang mati, banyak katak yang mati. Belum lagi kalau nanti misalnya sudah tumbuh, kemudian dikasih pupuk urea, banyak binatang yang mati. Itu tidak hanya ribuan, ratusan ribu, jutaan yang mati. Tapi apakah kemudian karena dengan kita makan nasi, di situ banyak jutaan makhluk yang mati, karena si petaninya mau tidak mau juga, karena harus membajak sawah, mau tidak mau banyak makhluk yang mati, kemudian kita merasa, oh berarti saya harus makan nasi? Ya tentu tidak juga. Karena semua makanan itu pasti ada keterlibatan makhluk yang terbunuh. Itu pasti. Sehingga lebih tepatnya adalah bagaimana kita itu menjaga pikiran kita. Menjaga pikiran kita. Ya kalau misalnya merasa kalau nanti saya makan daging kok saya secara langsung itu ikut terlibat dalam pembunuhan dan merasa tidak nyaman, baik. Kenapa tidak? Untuk menghindari makanan, misalnya makanan yang berdaging. Kemudian hanya makan yang nabati saja, kenapa tidak? Ya tetapi tentunya kembali lagi kepada yaitu pikiran kita yang harus kita jaga berkaitan dengan makanan. Ya demikian ya. Terima kasih. Terima kasih Bante, semoga menjawab ya Ibu Christina. Bante, saya ingin sedikit memperdalam pertanyaan dari Ibu Christina ini. Mungkin pengarahannya adalah agak sedikit melenceng dari topik kita, tapi ya semoga bisa diterima. Yaitu ada menghindari makanan-makanan yang mengandung daging itu sebagai wujud dari salah satu pengekspresian tentang meta atau cinta kasih kepada makhluk lain. Nah, bolehkah Bante memberikan uraian singkat yang mengenai meta yang selayaknya sepantasnya kita praktekkan, Bante, sehubungan dengan terhadap makhluk lainnya ini, Bante? Ya tentu meta di sini kan artinya cinta kasih, friendship. Meta itu sebenarnya dari kata mita. Mita artinya friendship. Atau ada kualitas batin yang bersahabat terhadap semua makhluk, tidak ada kebencian terhadap semua makhluk, tidak ada permusuhan terhadap semua makhluk. Tentu itu patut untuk dikembangkan. Tetapi di sini sebenarnya ya agak berbeda ketika kita berbicara makanan. Ya, dalam artian bahwa kalau makanan itu sudah berupa makanan dan itu bukan makhluk, ya itu sebenarnya itu hanya makanan, sekedar makanan. Tetapi bukan berarti ketika seseorang itu makan yang itu adalah makan daging misalnya, kemudian meta dia itu hilang, tidak juga. Tidak juga demikian. Ya, saya mengalami sendiri sebelum saya menjadi seorang ya katakan berjubah. Ya kita tinggal di sebuah desa, sebuah kampung yang memang kita juga harus katakan ya boleh dikatakan melakukan sesuatu yang menyebabkan banyak yang terbunuh. Ya terkadang karena tidak ada meta di situ, tidak ada cinta kasih di situ, melihat seperti ikan, melihat seperti ayam itu bukan sebagai makhluk, tetapi lebih kepada apa? Lebih kepada sebagai makanan, sebagai daging. Karena waktu itu memang tidak ada pengembangan cinta kasih. Tapi kemudian setelah berjubah, kemudian diajarkan untuk melihat makhluk sebagai makhluk, mereka membutuhkan kasih sayang, mereka membutuhkan kebahagiaan, kenyamanan, dan akhirnya sekarang pun karena tidak membunuh, ya seperti jangankan yang besar-besar, nyamuk pun juga kita tidak membunuh. Kita betul-betul berusaha untuk tidak membunuh dan tidak membunuh, maka bahkan melihat nyamuk pun itu bukan sebagai hal yang sepele, tetapi sebagai makhluk. Melihat ikan di air itu bukan sebagai makanan, itu sebagai makhluk. Melihat misalnya ayam yang lalu lalang di darat itu bukan sebagai makanan, tapi sebagai makhluk yang kita tuh merasa bahagia melihat mereka bahagia. Jadi cinta kasih kita tidak hilang, walaupun ketika makan, ada makanan yang berasal dari daging, tapi cinta kasih kita terhadap makhluk lain itu tidak hilang. Ketika kita itu mengembangkan kebahagiaan, cinta kasih, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian kepada semua makhluk, itu tidak hilang. Dan itu sesuatu yang berbeda sekali. Nah, tetapi ya bukan berarti kemudian kalau seseorang yang makan daging kemudian cinta kasihnya hilang, tidak juga. Karena itu
cinta kasih itu berada di pikiran kita. Nah, tetapi juga tentunya orang yang memiliki cinta kasih itu sudah, kalau cinta kasih muncul dan itu kuat, itu sudah tidak mungkin. Tidak mungkin bagi seseorang kemudian membunuh. Tidak mungkin. Artinya kalau disuruh membunuh pasti tidak mau. Pasti tidak mau. Bahkan disuruh membunuh nyamuk pun jelas tidak mau. Kalau cinta kasih itu ada di sini. Nah, itu pasti. Kalau disuruh membunuh, disuruh melukai, itu pasti tidak mau ketika ada cinta kasih. Tapi kalau itu adalah berupa yang sudah jadi makanan, yang memang itu hanya sekedar makanan, itu juga ya masih makan. Tapi ingat, dalam Buddhis seperti yang tadi saya sampaikan, tetap walaupun itu makan, ya makan sekedar untuk apa? Untuk kesehatan fisik, untuk mempertahankan tubuh semata. Dan tidak lebih dari itu, bukan makan misalnya karena daging, kemudian kita makan dengan keserakahan, kita makan dengan kemelekatan, tidak. Ya hanya makan sekedar untuk mempertahankan tubuh. Sehingga apa? Ya kami, para babajita, para biku, samira, ya apa adanya. Kalau memang ada makanan seperti itu, ya yang diperoleh seperti itu, ya kita makan. Kalau tidak ada, juga kita tidak meminta juga. Jadi apapun, everything is okay. Tapi cinta kasih itu tetap bertahan. Walaupun makanan bisa beragam, tapi cinta kasih tetap bertahan. Kalau itu dikembangkan. Demikian ya. Ya, baik, terima kasih Bante atas uraiannya. Bante, ini saya dalam catatan saya ada satu hal yang menarik dari uraian Bante di awal tadi, yaitu mengenai bahwasanya ketika kita makan dengan serakah, kita makan dengan serampangan, itu bukan hanya akan menyebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung penyakit-penyakit di fisik, tapi saat kita makan secara serampangan itu, di saat itu juga sebenarnya batiniah sedang mengalami kesakitan atau sakit. Betul. Setidaknya karena batiniah mengalami keserakahan, kemudian keinginan yang menggebu-gebu, terus kemudian juga adalah kebencian. Nah, ini kan 3 hal penyakit batin yang muncul sehubungan dengan makanan, Bante. Tapi apakah bila seseorang ini lengah, ya, tidak melatih diri dengan membatasi, mengetahui atau katakanlah ya membatasi ketiga hal ini, apakah ketiga hal penyakit batin ini juga bisa menular ke aspek-aspek lainnya, Bante? Misalnya ke relasi keluarga dan sebagainya. Silakan, Bante. Ya, itu pasti sekali. Itu sangat pasti. Jadi dampaknya itu tidak hanya untuk diri sendiri. Dan dampaknya tidak hanya berkaitan dengan makanan saja. Dampaknya juga berkaitan dengan hal-hal lain juga. Karena, ya seperti tadi saya sampaikan, misalnya apa? Kita itu makan dengan tidak perhatian, makan dengan tidak ada kewaspadaan, bukan dengan mindfulness. Sehingga apa? Kita makan hanya menuruti keinginan kita. Kita hanya makan hanya menuruti keserakahan kita. Dampaknya apa? Ketika misalnya suatu saat kita makan kemudian tidak sesuai dengan keinginan kita marah terhadap misalnya istri, terhadap anak. Makan di restoran, ternyata makannya tidak enak, marah dengan yang memasak di restoran. Pekerja di restoran tidak suka dengan mereka, kebencian muncul. Nah, kemudian ketika makan yang sesuai dengan selera, keserakahan muncul, kemudian ingin lagi dan lagi. Ya, kemudian dampaknya apa lagi? Kalau misalnya ya kalau uangnya cukup, kalau uangnya tidak cukup, kemudian hanya gara-gara makanan, kemudian harus berhutang misalnya. Keluarganya menjadi lebih sulit lagi. Anaknya lebih sulit, yang harusnya untuk pendidikan misalnya ya, tidak bisa membayar uang sekolah hanya gara-gara makanan. Misalnya begitu. Jadi dampaknya itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga. Dan juga dampaknya itu tidak hanya berkaitan dengan makanan. Orang yang serakah dengan makanan, maka dia itu akan serakah dengan hal-hal lain. Orang yang mempunyai kebencian yang berkembang karena makanan, kebencian ini pun juga akan berkembang ke hal-hal lain. Maka dampak dari kotoran batin yang muncul, yang itu berkembang atas dasar atau disebabkan oleh makanan, itu juga akan berkembang ke hal-hal lain juga. Makanya di sini seperti misalnya, ya misalnya kami atau siapapun yang mempraktikkan tidak makan setelah tengah hari, puas. Ya. Salah satunya adalah puas. Ternyata rasa puas di sini, kepuasan yang diperoleh pada saat kita
itu mempraktekkan mata nyuta cak batasming, mengetahui ukuran di dalam makan, itu rasa puas di sini ternyata tidak hanya berkaitan dengan makanan saja. Kita pun juga puas dengan yang hal lain juga. Artinya dengan jubah ini pun juga, ya walaupun jubahnya sudah 1, 2 tahun, 3 tahun tidak diganti, juga puas juga. Dengan tempat tinggal yang misalnya apa adanya pun juga puas juga. Kalaupun kita suatu saat tinggal di tempat tinggal yang simpel, yang sederhana, yang katakan fasilitasnya tidak lengkap, puas juga. Kalau kita terbiasa dengan rasa puas ini, yang awalnya dipraktekkan dengan cara puas dengan makanan yang diperoleh, maka rasa puas ini pun juga berdampak kepada hal-hal lain, bahwasanya kita tuh mudah puas. Dan itulah kenapa pada akhirnya tentang mata nyuta cak batasming atau bodja namhi mata nyuta itu sangat penting di dalam praktek ajaran Sang Buddha, karena ini akan berdampak terhadap hal-hal lain juga. Dan itu tentu yang tadi saya tegaskan lagi bahwa ini akan berdampak tidak hanya kepada berkaitan dengan makanan, tetapi juga kepada hal-hal lain juga. Ya, demikian. Ya, baik, terima kasih Bante. Ini uraian Bante yang barusan tuh benar-benar sebuah uraian yang membuka wawasan, insight juga, bahwa benar-benar praktek mindful eating ini bukan praktek, kalau di Medan ada istilah praktek kaleng-kaleng Bante, artinya praktek yang ini. Tapi ini benar-benar praktek yang perlu kita mulai praktekkan karena manfaatnya itu sangat luar biasa, dan kalau kita lalai juga musibah-musibah yang bisa kita peroleh itu juga tidak main-main. Karena bukan hanya masalah tadi gangguan fisik, kelebihan berat badan dan obesitas dan segerobak penyakit lainnya, tetapi juga adalah yang paling perlu diwaspadai adalah penyakit batiniah yang bisa lebih menular. Mungkin cara penularannya jauh lebih menular daripada COVID-19 ini ya Bante ya. Itu pasti. Kemana-mana. Waduh, benar-benar mengerikan. Yeah. Oke. Jadi, tapi kita hari ini mendapatkan sebuah inspirasi ya, Bapak Ibu yang sedang menonton, juga jangan membuat kita menjadi lemah, tapi kita bersemangat karena sudah ada solusinya. Yang penting adalah kita mulai mempraktekkan, rajin, saling mengingatkan. Nah, seperti itu. Oke, Bante, saya ingin melanjutkan sebuah pertanyaan yang juga biasanya ini muncul dalam keseharian ya. Banyak orang makan karena waktu yang tidak tepat, artinya mungkin ketika perutnya dalam kondisi lapar sekali, sehingga ketika dia makan tuh benar-benar penuh dengan keserakahan, karena dia didorong oleh rasa lapar yang luar biasa dalam perutnya. Dan umumnya biasa orang kalau kelaparan itu pasti memikirkan makanan yang membuat dia lengah. Saya katakan membuat dia lengah, karena tidak ada orang benar-benar lapar kemudian ingatnya itu makan tomat, ya, cambah, gitu-gitu nggak ada Bante. Pasti langsunglah makanan-makanan yang kalau dia makan tuh membuat pikirannya menjadi lengah. Apakah ada tips dari Bante untuk membuat orang-orang ini tetap aware? Jadi ketika rasa lapar muncul itu juga masih tetap sadar, Bante. Silakan, ya. Bante. Ya, ini kalau kita berbicara tentang perhatian, berbicara tentang mempraktikkan perhatian, ya kuncinya adalah satu, practice makes perfect. Artinya latihan itu menjadikan sempurna. Ya lakukan lagi dan lagi. Artinya perhatian kita itu harus dimunculkan lagi dan lagi, seterusnya. Jadi senantiasa sadar dengan apa yang kita lakukan. Nah kalau kita melatih itu secara berkesinambungan, sehingga kesadaran kita menjadi semakin tajam. Sehingga walaupun kita lapar, ya kita tidak akan kemudian tergesa-gesa untuk makan. Nah karena apa? Perhatian. Tapi kalau perhatian kita itu tidak kuat, ya begitu kita lapar, kita langsung, insting kita itu langsung mengambil makanan dengan cepat. Nah, sehingga apa? Kita tidak hati-hati dengan yaitu makanan yang kita konsumsi. Tetapi kalau kita itu penuh perhatian dengan setiap aktivitas yang kita lakukan, kita sadar terhadap itu batin dan jasmani kita latih terus-menerus, maka kita itu akan menjadi apa? Menjadi lebih bersabar. Kita menjadi lebih mampu bertahan dengan apa yang kita lakukan, apa yang terjadi pada kita. Termasuk pada saat kita lapar pun kita menjadi bertahan. Ketika kita mengambil makanan pun juga kita tahu bahwasanya saya itu mengambil makanan ini atas dasar nafsu keinginan atau atas dasar kebutuhan.
ternyata bisa kalau kemudian tidak punya perhatian, seseorang itu tidak bisa membedakan. Disangkanya bahwa dia mengambil makanan atas dasar kebutuhan karena lapar. Padahal tidak. Padahal atas dasar keinginan, atas dasar nafsu keinginan. Walaupun itu lapar, didorong oleh lapar, kemudian nafsu keinginan muncul, tetapi sebenarnya ada disertai oleh nafsu keinginan. Nah, tetapi kalau seseorang ini punya perhatian yang dikembangkan, ya setiap katakan ya dia suka mengembangkan, mempraktekkan perhatian all the time, dan itu akan menjadikan orang itu menjadi semakin sadar dengan dirinya apa yang sedang terjadi. Ketika lapar pun dia tahu lapar, tetapi begitu ada makanan pun juga tidak kemudian gerusa-gerusu, tidak kemudian yaitu seperti yaitu misalnya maaf saja seperti hewan yang kemudian berebut makanan, tapi dia tetap rileks, tetap bersabar, tetap biasa dalam mengambil makanannya. Nah, sehingga di sini yang dibutuhkan adalah latihan secara berkesinambungan untuk senantiasa sadar dengan aktivitas yang dilakukan. Nah, di sini latihan perhatian tidak hanya pada saat makan. Ini yang kita bicarakan tentang makan. Maka yang kita bicarakan tentang makan dengan perhatian, tetapi sebenarnya perhatian harus dipraktekkan, harus dikembangkan setiap saat, setiap waktu, tidak hanya pada saat makan saja. Dalam aktivitas lain pun juga kita berusaha untuk hidup berperhatian, hidup berkesadaran. Dan itu yang menjadikan kita yaitu semakin sadar dengan diri kita, dan kita tidak kemudian melakukan sesuatu atas dorongan keserakahan, kebencian, atau kebodohan, tetapi sadar dengan yang kita lakukan. Nah, lapar pun tetap akan ada kesadaran di sana, sehingga tidak didasari oleh keserakahan yang muncul pada waktu itu. Ya, demikiannya. Ya. Terima kasih, Bante. Uraian Bante barusan benar-benar memberikan saya sebuah insight baru, Bante. Benar-benar yang tadinya tidak terpikirkan oleh saya. Saya berpikir tadinya kalau lapar secara fisik, kemudian kalap istilahnya, wajar-wajar aja, kan memang lapar secara fisik, kemudian itu diterima sebagai sebuah kebenaran, dan akhirnya perilaku tersebut berulang-berulang. Padahal ini sebenarnya indikasi bahwa dalam kondisi tidak sadar, dan tidak sadar ini ternyata adalah indikasi ya karena tidak berpraktik sih sebenarnya. Betul. Jadi terima kasih atas pengingatnya dari Bante. Ini benar-benar sebuah pengingat yang cukup kuat lah, karena sangat jelas. Bante, satu pertanyaan terakhir sebelum kita nanti saya akan memohon Bante untuk membimbing kami melakukan pelimpahan jasa. Oh ya, baik. Nah, ini yang sering terjadi lagi di masyarakat, Bante. Makan, kan ada istilah hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Benar ya? Kan kalau tadi Bante, uraian Bante adalah makan untuk hidup gitu, bukan hidup untuk makan. Masalahnya orang-orang berpikir kalau saya hidup itu saya maunya ya hidup bahagia. Jadi, dan kalau saya makan, saya bahagia. Jadi sebenarnya memang saya bukan hidup untuk makan, saya memang makan untuk hidup, tapi hidup yang bahagia, dan bahagia itu dengan cara makan. Bagaimana tanggapan Bante? Silakan Bante. Ya, kita harus ingat bahwa ada dua kebahagiaan. Yang pertama adalah disebut kama sukha, yang kedua adalah nikkama sukha. Yang pertama adalah kebahagiaan yang muncul karena kesenangan indera. Dan yang kedua, kebahagiaan yang muncul karena kotoran batin semakin berkurang. Dan Sang Buddha sangat memuji kebahagiaan yang kedua, bukan kebahagiaan yang pertama. Nah, kebahagiaan yang pertama itu salah satunya adalah makan untuk kesenangan. Itu kebahagiaan disebut kama sukha. Dan itu oleh Sang Buddha tidak dipuji. Tapi tentu harus diapresiasi, karena masuk ke alam neraka tidak dapat demikian, tidak dapat kebahagiaan karena makanan. Tetapi itu tidak dipuji dalam artian bisa membawa kepada kotoran batin. Maka Sang Buddha ketika berbicara tentang kama sukha, kebahagiaan karena kesenangan indera, salah satunya karena makan. Nah, Sang Buddha mengatakan apa sada bikawe bahu duko adin nawo bhavabhyo. Wahai para biku, kesenangan indera itu memberikan kesenangan yang sangat kecil, sementara bahaya itu besar. Dan lebih besar lagi adalah bahaya, ya, sementara kependeritaannya itu lebih besar. Dan lebih besar lagi adalah bahaya yang muncul dari kesenangan indera. Mengapa? Karena apa yang tadi saya sampaikan, dari awal disampaikan bahwasanya orang itu mengejar kesenangan indera termasuk mengejar yaitu kebahagiaan karena makanan, kemudian keserakahan muncul, kebencian muncul, kebodohan muncul. Sehingga apa? Bahayanya lebih besar. Sedangkan kebahagiaan yang muncul karena kesenangan indera itu lebih kecil.
Nah, sehingga di sini Sang Buddha ya menegaskan kepada kita semua bahwa makan, dengan kata lain, makan untuk mendapatkan kebahagiaan secara fisik semata, secara duniawi semata, itu kama suka dan itu bukan mulia. Yang lebih mulia lagi adalah nekama suka ketika seseorang mendapatkan kebahagiaan karena sedikit demi sedikit kotoran batinnya itu terkikis. Nah, ini bisa diperoleh kalau seseorang makan dengan perhatian, makan dengan perenungan yang bijaksana, tahu tujuannya, makan atas dasar kebutuhan dari tubuhnya, makan atas dasar mengetahui mana yang sesuai dan tidak sesuai, dan makan bukan atas dasar keinginan atau tanha dalam kata lain, bukan atas dasar keserakahan. Dan itu memberikan kebahagiaan yang boleh dikatakan nikama suka, kebahagiaan yang sifatnya spiritual. Dan itu jauh lebih mulia. Nah, oleh sebab itu, ya di sini tentu kita sebagai umat Buddha yang sudah diberi petunjuk oleh Guru Agung kita Sang Buddha, bahwa ada sesuatu yang lebih mulia lagi, sesuatu yang lebih besar lagi ketimbang makan hanya sekedar untuk mendapatkan kebahagiaan secara yaitu fisik, secara jasmaniah, tetapi makan ternyata bisa memberikan kebahagiaan secara spiritual. Dan itulah yang harus kita perjuangkan dalam hal ini. Nah, kita harus bagaimana kita mengubah cara berpikir kita, bukan sekedar untuk makan untuk hidup, untuk bahagia supaya bahagia secara fisik, tetapi bagaimana makan supaya mendapatkan kebahagiaan secara spiritual. Itu yang mesti kita perjuangkan. Ya demikian, terima kasih kepada Ibu Christine. Ya, baik Bante. Terima kasih sekali atas uraian demi uraian yang kalau saya analogikan sebagai makanan, uraian Bante hari ini adalah merupakan makanan yang padat, bernutrisi dan bergizi, tentunya membawakan kebahagiaan yang bukan hanya bersifat jasmania tapi juga batinia. Ya, jadi ya, terima kasih sekali lagi Bante. Dan terutama juga Bapak Ibu, saya merangkum sedikit saja. Dari uraian Bante hari ini kita mendapatkan sebuah harapan akan hidup yang lebih bahagia, tapi bukan hidup kebahagiaan yang abal-abal, kebahagiaan yang rendahan, tetapi menuju kebahagiaan yang jauh lebih tinggi, jauh lebih berharga, dan itu melalui praktik makan. Nah, bayangkan kita dapat memenuhi kebutuhan jasmania kita, tapi kita juga dapat mengalami lompatan secara batiniah. Mari kita sama-sama bersemangat untuk mempraktekkan mindfulness eating ini, sehingga kita bisa memperoleh kebahagiaan yang benar-benar berharga. Baik Bante, sekarang saatnya saya memohon Bante untuk membimbing kami melakukan pelimpahan jasa. Silakan Bante.